Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa Pertireo TV, pada malam ini kita berada di rumah Tuan Guru kita, di rumah Buya Haji TM Busro. Buya Busro menerima kita untuk bersilaturahim sekaligus untuk bincang-bincang bagaimana seperti ke depan, bagaimana MTI, Madrasah Tarbiyah Islamiyah ataupun pondok pesantren seperti ini ke depannya bisa lebih maju. Dan untuk kita ketahui, Buya Busro ini pertama kali dia mendirikan adalah Al-Munawarah pada tahun 86. Pada tahun 86 dia dirikan. Setelah itu baru Pondok Al-Ikhwan. Setelah Al-Ikhwan baru dia mendirikan PDF, Darul Muhaqqiqin. Kemudian Ma'an Ali, perguruan tingginya Ma'an Ali Al-Munawarah. Dan terakhir sudah 2 tahun mendirikan Pondok Pesantren Al-Munawarah Kuntu. Sekarang sedang proses pembangunan. Jadi Buya Busro ini memang tamatan dari Madrasah Tarbiyah Islamiyah Jaho. Memang asli orang Perti. Dan sampai sekarang walaupun umur sudah 73, berapa 70? Masuk 74. 74 masih mengajar. Jadi walaupun dia punya 5 pondok, dia mengajar keliling di pondok-pondok. Dia tidak mau dia melepaskan pada orang lain, tapi dia tetap untuk membina pondok ini sampai akhir hayatnya. Ini mungkin bisa sebagai teladan bagi kita. Mudah-mudahan semua pondok yang dibina oleh Buya ini maju ke depannya, yang bisa untuk menciptakan insan-insan yang soleh, menciptakan para ulama, menciptakan para guru, demi memajukan Islam di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, kita akan mendengarkan nanti dari Buya Busro. Kita meminta pandangan-pandangan beliau. Mudah-mudahan bisa sebagai pembelajaran dan menambah ilmu bagi kita semuanya. Pertama dulu di Naumbai, tamat SR Sekolah Rakyat. Itulah di kampung awal. Kokap Kambaru seminggu dulu waktu. Ya, baru kan dari kampung. Jadi taman SD masuk Naumbai. Naumbai kelas 2. Kelas 2 naik kelas 2 pindah ke Sompe di Ranah dan sekolahan Bukit itu. Ranah Itiri. Itiri. Kelas sampai perai 6 bulan. Sudah itu tahu orang tua awak nak sekolah lai, lama aja le, disuruhnya buka batu basure menurut Pak Jamarin. Buya Jamarin ya. Itu masuk lambo kelas 5. Kelas 5 ndak ada kawan aja kata sonam. Ndak ada kawan, orang kampungnya kan. Awak rugi lah ndak naik, nompang di kelas 7. Di kelas 7 ndak mau di awal tahun disoboin dia Buya. Kalau Busro nanti juara, berarti kalian ke 6 sama Jinyo. Kalian nompang Jinyo. Tapi kalau kalian besok lebih darinya, maka nyo dipertimbangkan. Awak agi jazat. Akhir tahun ndak mau ujian kan kawan tu dah. Ndak mau. Ngadu lah Pak Emarin, anak nak mau ujian Buya katanya. Kenapa? Ayo Buya ada cerita dulu katanya. Tokoh nang dia anak tu. Yalah ujian je lah. Yalah agi ijazah sadonya. Ujian. Ternyata awak jorang kingnya. Kan satu tu agi ijazah. Di Paso dia Buya ngajar setahun. Ngajar setahun. Pergi ke Padang. Padang ngajar di Padang sampai kelas 6. Ngaji mahali tu kelas 6. Sudah itu anak tu dan suruh ke jauh. Sebab awak umur 9 balik kadiagi ijazah aliyah tamat kelas 7. Tentu gampang rasanya. Kadang lah anak berawak tua setahun awaknya. Akhirnya dah pindah apa namanya itu disuruh lah anak ke jauh. Suruh pesantren itu kemari mana bisa. Tidak bisa. Jadi harus anak awak yang dikembangkan. Baik sekolah itu mengajar kitab kuning, kemudian anak itu yang mengajar. Baru bisa kembang. Kalau di kontrak guru lain, berapa digaji? Uang sekolahnya itu modelnya. Jadi pondok kita Buya Munawarah dan grup lah, ya kan? Ada 5 pondok Buya.
Apa yang membuat bisa bertahan menurut Buya? Sementara banyak pondok lain sudah tak maju, bahkan ada kadang-kadang tidak megang kitab kuning. Kalau ada pun seketek. Apa yang rahasia kiatnya Buya lakukan? Sesuai pengalaman awak, menghadapi pondok itu dengan sepenuh hati. Saya ambo dulu pernah jadi mubalik IKMI. IKMI dulu, bukan MDI. Ini Riau, Pekanbaru. Siapa ketuanya? Khalil Ali. Oh ya, Khalil Ali. Sekretarisnya Syahrir Syam. Nimbuya nggak ya? Hah? Nimbuya waktu itu. 325 Tidak balik. 032. Iya. Ingat masih Resmi Ambo Surati yang terhormat Ketua IKMI Riau dengan segala kerendahan hati. Untuk sementara waktu, dengan ini saya nyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan Mubalik Ikatan Masjid dengan alasan diantaranya ini saya membangun pondok pesantren baru dimulai dan satu-satunya yang ada di Pekanbaru. Nah itulah alasannya. Memang diberhentikan. Tidak ada mau ikut lagi Mubalik. Jadi ada sesekali aja kapan dijemput. Itu aja. Nah, ya, gitu. Satu. Yang kedua motivasinya apa? Kalau hanya bangun pondok seperti MTS, SMA, SMP, nak minat. Banyak orang bisa. Yang tak bisa ya model kita. Enak? Iya. Kalau mau sekolah biasa, tahfiz. Iya. Nah, itu banyak. Ya, Sahalmi bisa. Nah, jadi ambo tuh kesal juga tuh. Ada kawan yang mampu, tapi condongnya hanya tahfiz. Coba mas santri kau dia mahasiswa. Ya, dah bukan anak saya, anak orang. Mas santri kau pilih yang pintar kan, mahasiswa. Alim buat pesantren nanti. Saya baru bisa janjikan sama anak-anak, kalian mampu bisa baca kitab Mahali, Ghayatul Usul, Mantiq Soban dan sebagainya, udah nyatakan di mana kalian mau bikin pondok. Di kampung kalian silakan. Ada lahan agak 1 atau 2 hektar, bangun dengan masyarakat. Untuk gaji kalian saya yang jamin. Kalau surang kan cukup gaji 3 jutanya enggak? Surang. Kalau lebih ini ya tambah 50. 3 juta setengah. Kalian berkiprah di masyarakat. Iya. Iya kan? Untuk makan kalian saya ngasih. Di mana aja silakan. Nah itu udah mau cara pengembangan. Nah, lain dari itu ya apalagi awak kan enggak ada apa juga kan. Nah itulah sesuatu. Jadi bisa bertahan. Yaitu pertama kita sepenuh hati. Dan kedua tidak ada embel lain, tidak ada tujuan lain, bukan cari duit. Nah, kalau cari duit sembari lagi ada bisa cari duit. Iya. Kalau tidak ada duitnya tunggu dulu. Nah kita tidak. Dan ini saya sebelum memulai pondok itu dapat hadis, tapi siapa yang perawinya tidak ingat saya. Isinya innallaha la yu'tid dunya bi amalil akhirah. Wala yu'til akhirah bi'amalid dunia. Allah memberi dunia dengan amal akhirah, tapi Allah takkan memberi akhirat dengan amal dunia. Kalau dunia aja, akhirat. Tapi kalau akhirat, dunia ngikut. Dan sudah hampir 40 tahun, memang saya rasakan itu. Di luar dari ya akal biasa lah. Kok ada? Hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke minggu. Saya hitung itu. Ya, ini apa yang terjadi besok, apalagi berentetan juga. Ada-ada aja. Ya, datang itu ada-ada. Nah, itulah ceritanya kalau kenapa bisa bertahan. Iya. Pertama motivasi awak apa? Ya, yang kedua dengan sepenuh hati. Untuk mengembangkannya bagaimana? Buatlah pondok situ cik lai kok anak lebih tahu bangsa don akan mengajar dalam pandai, tidak akan mungkin. Tak mungkin. Buya Cejo, Syekh Muda Wali, macam tu. Pertama 5 orang muridnya tu. Buya saya bilang 5 orang. 5 orang ni alim. Keluar dia. Angku Aziz, Tanah Semalanga, si Angku Abdullah, Tanah Merah, Angku Syahbudin Shah di Medan. Semua mereka bikin pondok. Yang alim. Berkembang. Mana Buya ngaji dulu? Katanya, aku ngaji di Darussalam, Labuan Haji. Paikan, tamat ini, paikan. Makanya ribuan murid. Nah, Iya. itu
Maka umumnya yang di Aceh ini itu seluruhnya rata-rata itu adalah murid Syekh Mudawali. Lalu Buya, kalau menurut pandangan jemaah kita, bahwa salah satu menyebabkan majunya Pondok Buya ini karena dikelola sendiri oleh Buya, anak-anak Buya, menantu Buya. Itu salah satu faktor penyebabnya. Banyak orang punya pondok, tapi dia tak mengajar di situ. Dia tak tinggal di pondok, ditinggal gitu. Bagaimana menurut Buya? Apakah betul ini penyebab majunya ini? Ya kan, apa nama itu? Kan berselasar ya dari awal ya, enggak spontan. Iya, ya. Dan kita selalu didengar baik oleh anak-anak kita walaupun atau oleh murid-murid kita. Visi kita, misi kita, dia tahu. Visi kita apa? Jadi Buya kan murni memang asli orang Perti. Karena dari awal Buya memang di sekolah Perti, ya kan? Dan sampai sekarang Buya memberikan ilmu itu adalah ilmu tetap yang Buya pelajari di MTI Perti. Apa pandangan Buya? Saran Buya, masukan Buya untuk memajukan Perti ini, untuk memajukan MTI ini kan dua mata uang nih Buya. Ya, Pertama berdiri itu kan MTI dulu. bukan pondok. Bukan tapi Ada MTI kan? MTI itu, madrasah. Dari MTI inilah mendirikan Perti. Kan gitu Buya. Iya, betul. Berarti ini kan dua mata uang. Apa saran Buya ke depan? Kita ini tahun 2028 dan 1 abad Buya Perti ini. Dan insya Allah di Riau akan menjadi tuan rumah kita Buya. Apa pemikiran Buya, saran Buya untuk memajukan Perti dan memajukan pondok-pondok atau MTI kita di Indonesia ini Buya? Kan sudah jadi pemikiran bersama, bahkan negara berpandangan demikian. Mau maju harus pendidikannya dulu. Iya. Bernegara mau maju pendidikannya dulu. Malaysia dulu belajar ke Indonesia. Ya, setelah maju pendidikan malah lebih maju dari kita. Kita ini karena tidak beramalkan ilmu ajanya, karena duniawi. Jadi pendidikanlah yang paling utama. Kalau jamaah itu kembang kempis. Awal-awal kini jamaah mulai wirid rame kan Syarif. Apa kan? Ame, bekola setengah jalan tinggal separuh jamaah. Iya. Besok tinggal berapa orang yang langkah puasa lah di situ. Tidak menambah. Tapi kalau pendidikan kita majukan, model kita lebih misalnya, insya Allah sangat optimis. Jadi berusaha membangun sekolah, baik sekolah maupun pondok. Kami juga begitu, MTS juga, Alia juga. Awalnya 2 pelajaran, 4 jam dia Roni sampai jam 11, itu belajar kitab. Kemudian jam 11 KT sampai umum. Nah, jadi kalau menurut saya, bagaimana mau maju Perti, rohnya pada ilmu. Al-ilmu rohul. Mau tidak mau. Kalau kesan pendidikan, cetak ulama tarbiyah itu banyak-banyak. Kasih beasiswa dari mana-mana. Ya, ambo bisa menjamin. Pasti. Mau cari tempat, kita siapkan tempat. Tidak ada, beda. Ya dulu. Iko, orang berpikir kong. Dari awal, 7 tahun di pondok, sampai Man Ali, kan ada bosan itu. Iya. Jadi kalau ada yang dari luar kemari, kan hebat. Terima kasih kepada Buya Haji Taim Busro yang sudah panjang lebar menyampaikan penjelasan kepada kita. Semoga ini bisa menjadi bekal bagi kami Buya untuk memajukan Perti ke depan, untuk memajukan sekolah-sekolah Perti, karena Perti lahir adalah dari MTI, Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Oleh sebab itu, seperti kata Buya tadi, roh pendidikan, roh dari Perti ini yang mesti kita hidupkan. Jadi seluruh pondok pesantren MTI yang ada di Indonesia ini come back to basic. Kembali ke kitab kuning, tak ada jalan lain. Tak ada jalan lain. Bagaimana kita kembali ke kitab kuning. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah terbentuk lembaga penyelenggaraan pendidikan Perti nasional
Dan Buya sebagai salah satu dewan pakarnya, kita setiap malam Rabu melaksanakan halakoh digital Perti. Ini berkesinambungan. Insya Allah nanti tanggal 14 kita mulai lagi Buya. Dan terus menerus. Mudah-mudahan Buya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buya bisa memberikan ilmu Buya tetap kepada jemaah Perti khususnya, kepada kaum muslimin dan muslimat, dan kami mengharapkan ilmu Buya untuk memajukan sekolah-sekolah Perti, MTI, dan sumbangsih pemikiran Buya sangat kami harapkan di dalam memajukan Perti ke depan. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada kita, dan semoga Perti ke depan semakin jaya. Terima kasih, mohon maaf. Wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tarbiyah Islamiyah.